terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Diduga dianiaya seorang pria yang tinggal di belakang RSUD Merauke tewas. Seorang pria diringkus polisi di Manokwari karena menyelundupkan sabu-sabu di celana dalam. Setelah 5 hari terputus, akhirnya jaringan internet di Kabupaten Merauke kembali normal. Sebanyak 1.350 penjamah makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengikuti pelatihan yang digelar di salah satu hotel pada hari Sabtu. Mereka diberikan pembekalan materi keamanan pangan oleh Balai Besar POM Jayapura dan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu peserta pelatihan, Kostatina Patipeme, mengatakan pelatihan ini membantu penjamah makanan lebih siap dalam menjalankan program MBG dan berharap ada pendampingan berkelanjutan. Kegiatan penjamah makanan menurut saya itu baik sekali karena kami ada beberapa dari relawan adalah orang awam yang belum mengerti bagaimana proses dari MBG tersebut. Jadi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya ditemukan ulat di sayur setelah masak ataupun ada makanan yang bisa menyebabkan alergi atau pembuatan pengelolaan makanan komposisi daripada bumbu itu juga kami kadang masih bisa salah. Jadi pelatihan ini sangat berguna bagi kami mendapatkan pelayanan MBG di Kota Jayapura. Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN, Eni Indarti, mengatakan penjamah makanan adalah garda terdepan penyajian menu bergizi mulai dari memasak, mengantar, hingga mencuci peralatan. Karena itu pelatihan ini lebih fokus pada teknis bisnis proses dan keamanan pangan. Ini adalah kegiatan awal untuk mengetahui bisnis proses para relawan, ahli gizi, akuntan, dan kepala SPPG yang ada di SPPG. Nah, kegiatan ini karena kami relawannya itu tidak ada spesifikasi khusus untuk bekerja di dapur SPPG, bisa mama-mama, usianya bisa 50 tahun, segala macam lah, nggak apa-apa, asalkan tidak mempunyai penyakit menular dan penyakit kulit. Jadi program ini sangat bagus karena untuk salah satunya adalah meningkatkan tenaga kerja lokal, gitu. Karena mereka digaji langsung oleh mitra atau yayasan yang bekerja sama dengan BGN. BGN juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memberikan literasi melalui sistem jendela kesehatan. Usai ikut pelatihan, penjamah makanan akan memperoleh sertifikasi higienis dan sanitasi. Hingga September 2025, program MBG telah menjangkau 33.000 siswa di Kota Jayapura. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 21 UMKM unggulan turut berpartisipasi dalam Sewindu Festival Kopi Papua yang digelar di halaman kantor BI Papua pada hari Sabtu. Festival kopi ini menampilkan potensi kopi Papua dengan cita rasa autentik dan unik. Festival ini juga menghadirkan 8 varian kopi Arabica unggulan Papua, di antaranya jenis Tangma, Peneli, Maksum, Kiwirok, Bepiri, Koragi, Hom-Hom, dan Ambai Diru. Di sini konsepnya memang kita memberikan experience ke Bapak Ibu semua, Forkopimda, untuk menikmati kopi yang diseduh oleh barista. Ada 8 varian dari antara lain dari piramid, kemudian juga Peneli, Bepiri, dan juga Robusta ada dari Genyem, Liberica juga ada, dan juga Ambai Biru. Ini tema kita dari gunung, lembah, pantai hingga pasir global. Kopi ini sudah terbukti menjadi perekat Papua. Penjabat Sekda Papua Susana Wanggai menekankan keunikan cita rasa kopi Papua yang sudah diakui dunia.
Melalui festival ini, kopi Papua diharapkan semakin dikenal dan memberikan dampak ekonomi bagi petani. Kita lihat hari ini seperti begini, sekarang sudah banyak sekali pelaku-pelaku usaha kopi. Ya, untuk itu tentunya di sini dalam rangka juga bagaimana untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di Papua. Dan ini sudah sangat luar biasa. Dan tadi juga kita sudah mendengar sendiri bagaimana pelaku usaha kopi ya yang mereka sudah mengakui bahwa bagaimana usaha kopi mereka itu maju atas pendampingan, bimbingan dari pihak Bank Indonesia dan pemerintah tentunya. Sewindu Festival Kopi Papua digelar selama 2 hari. Dengan promosi yang konsisten, Bank Indonesia berharap kopi Papua tak hanya jadi kebanggaan masyarakat lokal, tetapi juga ikon Indonesia di kancah internasional. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.